kami muliakan para tuan guru, para ustadz, para kiai, para alim ulama, para tokoh dan sesepuh masyarakat di perumahan apa namanya? Taman Sari Persada. Segenap DKM pengurus Masjid Darussalam. Mudah-mudahan duduk dan bersimpuhnya kita menjelang asar ini Allah catat sebagai amal jariah, sebagai pahala dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, berbicara tentang Ramadan. Kalau seandainya kita faham bahasa Arab, mengerti, sebenarnya satu ibadah bisa kita lihat maksud dan tujuan dari nama ibadah tersebut. Contoh, zakat. Ini diambil dari kalimat zakka yuzakki yang artinya membersihkan. Berarti zakat itu adalah proses berbagi yang fungsinya untuk membersihkan sebagian harta, maka disebut dengan zakat. Akar katanya zakka yuzakki, membersihkan. Kemudian contoh lain lagi Pak, tarawih. Tarawih ini bahasa Arab Pak. Tarawih artinya santai, tenang. Bahasa zaman sekarang anak milenial bilang itu relaksasi. Jadi kalau Bapak lagi penat-penat, pusing-pusing, banyak urusan, cicilan nggak lunas-lunas, debt collector mundar-mandir, pusing pala, perlu relaksasi. Nah, kata emak-emak zaman sekarang, healing bestie Pak. Perlu refreshing. Jadi dilihat dari bahasa Arabnya saja, tarawih artinya Rasulullah mencontohkan sholat tarawih ini supaya dengan sholat itu kita relaksasi, kita santai, tenang, menikmati setiap gerak dan bacaan tarawih. Jadi dari katanya saja kita sudah paham apa yang dimaksud dari ibadah tersebut. Jadi mohon maaf lahir batin, sebenarnya sholat tarawih itu ya tidak bisa buru-buru Pak. Kembalikan kepada makna katanya, tarawih santai. Makanya jangan heran kalau tahun kemarin ada yang viral di TikTok Pak. Itu sholat tarawih 23 rakaat 6 menit Pak, di Blitar, Jawa Timur. Kebayang nggak gimana ribetnya itu imam mimpin sholat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Oh cepat itu Pak. Allahu Akbar, Allah Akbar, Assalamualaikum. Selesai sholat Pak, 3 orang kaki-kaki encoknya kumat Pak. Jadi tarawih itu santai, tapi jangan mentang-mentang santai terus kebangetan santai. Pak imamnya santai, kata Ustadz Zaki, sholatnya santai, relaksasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini TPA, baca doa sebelum makan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kurang lebih seperti itu speednya Pak. 11.23 itu nanti kita bahas. Tarawih santai. Ramadan bahasa Arab Pak. Ramadan masuk ke Indonesia jadi Ramadan. Karena banyak di Indonesia ini yang mengalami bahasa serapan Pak. Contoh, sakaratul maut itu bahasa Arab, tapi masuk ke Indonesia jadi sekarat. Sakaratul maut, sekarat.
Lagi orang Betawi modern, sekarat, sakaratul maut. Bahasa Arabnya silaturrahim, menyambung kasih sayang. Tapi masuk Indonesia jadi silaturahmi. Kolbu, hati. Masuk Indonesia jadi kalbu. Maka ada lagu dulu, ibu masih ingat nggak, tahun 2000-an, bahasa kalbu. Siapa penyanyinya? Wih, hafal, Masya Allah. Titi DJ hafal Pak ya. Kayaknya Bapak jauh lebih tua dari saya kayaknya. Titi DJ. Ini bahasa serapan. Jadi tidak usah dipermasalahkan mana yang benar silaturahim, mana silaturahmi, mana yang bilang Ramadan, apa yang betul Ramadan, semua benar Pak. Betul. Jadi tidak usah mempermasalahkan, itu bukan substansi sebenarnya. Ramadan, bahkan nama. Nah, saya orang Betawi Pak, Cipinang. Orang Betawi itu kalau masalah nama bagus-bagus. Papa saya namanya Haji Abdullah Syarifuddin Mawardi, cakep, bahasa Arab semua. Dipanggilnya Haji Aab. Simpel kan? Tuh. Yang parah ini perempuan, contoh Maimunah. Dipanggilnya apa Bu? Kalau Munah mending ini Mumun Pak. Malah sekarang Mumun udah jadi nama pocong lagi, pocong Mumun. Bagus-bagus namanya Zulaikha, mantep pakai kho. Zulaikha, istrinya Nabi Yusuf, Zulaikha. Masuk ke Jakarta jadi Julaiha, tinggal di Jati Bening jadi Juleha. Pagi-pagi dagang nasi uduk dipanggilnya Empo Eha. Ini orang Indonesia kreatif mah. Teman saya Pak Betawi Marunda. Pertama kali ketemu saya di tempat ceramah bagus. Kiai, Masya Allah. Nama antum siapa Kiai? Muhammad Rasul. Berat, udah Muhammad Rasul. Saya seumur-umur kenalan sama orang baru ini yang namanya udah Muhammad Rasul. Dipanggilnya apa Pak? Bang Ocung. Jadi tidak usah mempermasalahkan itu ya. Yusuf dipanggil Ucu, gitu kan. Ramadan, kalau saya terbiasa dengan Ramadan, jadi lidah saya tidak terbiasa dengan Ramadan, susah. Jadi Ramadan, karena saya lebih enak menikmati dengan bahasa Arabnya. Saya lebih enak dengan silaturrahim, karena ada hak. Silaturrahim. Saya tidak biasa dengan silaturahmi, agak susah. Kemudian masih banyak tatanan bahasa lain. Ramadan ini kita berangkat dari katanya dulu Pak. Zakat berangkat dari terminologi, dasar kata. Tarawih dari dasar kata. Ramadan, Bapak kalau ke Timur Tengah, Syria, Mesir Afrika, kemudian ke Saudi Arabia, kita ke tengah gurun pasir Pak. Terus ada batu, kalau kita batu koral. Batu yang kena panas, tersengat matahari, apapun yang menempel di atasnya pasti kebakar Pak. Kertas kebakar, daun kebakar, saking panasnya Pak. Bahkan kalau dipegang dengan tangan, kita genggam, dia pasti melepuh, kebakar, saking panasnya. Nah, Bapak Ibu, batu yang saking panas seperti ini yang ada di gurun pasir, orang Arab bilangnya ar-ramad. Ar-ramad. Pakai dot, ar-ramad. Jadi kalau saya ke gurun pasir, yakni anda sahra, kata orang Arab, sahra, padang pasir. Hadza ramad. Awas baik-baik. Ini batu panas, jangan diinjak. Kalau nggak pakai sepatu bahaya, melepuh. Itu orang Arab bilangnya ar-ramad. Dari situlah akar kata Ramadan. Diambil dari bahasa batu yang panas. Apa hubungannya dengan Ramadan? Kenapa Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan
yang sebenarnya Allah akan membakar semua dosa, salah, dan khilaf yang pernah kita lakukan. Kesempatan, Pak. Makanya kita kaitkan dengan tarawih. Tarawih itu bisa nggak kita lakukan di luar bulan Ramadan? Nggak bisa. Tarawih adanya cuma di bulan Ramadan. Maka Ramadan tarawih. Bapak kalau ingat tarawih pasti identik dengan Ramadan. Kalau Ramadan yang paling berkesan apanya, Pak? Tarawihnya yang tidak ada di bulan lain. Maka sebenarnya tarawih ini fungsinya salah satunya untuk membakar semua dosa dan salah serta khilaf kita. Lewat apa? Lewat renungan relaksasi di sholat tadi, yang jumlahnya mau 11 atau 23. 11, 23 sama. Yang salah siapa? Yang nggak tarawih. Itu aja. Ya. Maka tarawih itu harus dinikmati untuk membakar. Terus Ustadz, apa syaratnya supaya puasa kita ini betul-betul diampuni dosa-dosanya? Ada satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bunyi hadisnya? Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, syaratnya dua, Pak. Iman, yakin, taat. Wahtisaban, ihtisaban itu khusyuk tapi sambil mengoreksi diri sendiri, Pak. Ini dari akar kalimat al-hisab. Ada yaumil hisab, Pak. Yaumil hisab itu artinya hari nanti kita akan dihitung-hitung segala amal perbuatan kita. Saya waktu di pesantren, kalau ada mata pelajaran matematika namanya ilmul hisab, ilmu matematika. Berarti ihtisaban itu selain beriman, taat. Bagaimana kita nggak taat ya, Pak? Ini ngomongin taat dulu sebelum ihtisaban. Bagaimana nggak taat, Bapak Ibu? Sesuatu yang jelas-jelas dasar hukum fikihnya halal, tapi ketika di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa jadi haram. Contoh, saya tanya Bapak Ibu ya, yang gampang aja, tempe halal nggak, Bu? Halal. Tapi kalau lagi puasa di tengah hari bolong, jadi apa hukumnya? Haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Kerupuk halal. Tapi kalau tengah hari bolong jadi haram. Itu namanya taat. Kapan halalnya kerupuk? Habis maghrib. Bapak, istri kita halal, Pak. Betul nggak? Halal orang istri kok sudah dinikahi. Tapi maaf, ketika di tengah hari bolong, Pak, jadi apa hukumnya? Haram. Kapan, Bu, halalnya, Pak? Habis maghrib. Habis taraweh. Paham. Pengalaman. Habis maghrib mepet. Habis taraweh. Ini dasar hukumnya halal, jadi haram. Itu namanya taat, Pak. Sam'an wa ta'atan. Kita dengar taat, udah. Itu iman. Tapi ada ihtisaban, syarat yang kedua. Banyak orang yang puasa dengan iman karena taat, karena takut, tapi nggak dapat apa-apa. Kam min sa'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak dari kita yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali ju' wal atas. Ju' lapar, atas haus. Maka saya biasa menyingkatnya dengan jutos. Ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala, cuma dapat lapar sama haus. Maka harus ihtisaban. Nggak cuma taat aja, bukan cuma dengan iman, tapi harus ihtisaban. Ihtisaban itu bermuhasabah, Pak. Mengevaluasi diri. Apa saja yang harus kita muhasabah? This is the point. Yang pertama yang harus ikut kita puasakan adalah pikiran kita.
Belajarlah untuk jangan-jangan berpikir negatif sama orang lain. Ramadan menjadi tempat kita untuk apa? Untuk kita sama-sama belajar banyak-banyak berpikir positif, Pak. Rumusnya gampang. Ada pepatah orang dulu yang bilang gini, segemuk-gemuknya ikan, ibu pernah lihat ikan gemuk kan? Banyak ya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Coba Pak pikirin. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Pinter ya. Ulang. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sejelek-jeleknya suami ibu pasti ada tulangnya. Baiknya Pak, sebaik-baiknya istri kita pasti ada baiknya, nggak mau kalah nih. Pasti ada buruknya. Nah, bagaimana supaya nanti Ramadan kita banyak positif? Belajar deh nasihat buat saya. Sama orang jangan terlalu sering lihat jeleknya doang. Kalau masih ada baiknya, mending fokus sama baiknya, Bu. Ini orang bla 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 bla, jeleknya banyak, capek, Pak. Pegel. Akhirnya yang ada kita mikirin orang badan pada sakit. Bener gak? Gimana gak sakit, Bu? Ya Allah, itu tetangga ganti mobil, ibu ganti penyakit. Enak hidup begitu? Enggak. Tetangga ganti motor, ibu ganti resep. Yang paling enak itu lihat positifnya. Ramadan 1 bulan kita dikasih kesempatan ihtisaban, evaluasi cara berpikirmu. Jangan terjebak pada pandangan-pandangan negatif tentang orang lain. Lihat saja positifnya. Yang pertama, pikiran. Yang kedua, puasakan lisan. Yang pertama pikiran, yang kedua apa, Bu? Lisan. Ini masalah lisan. Ya Allah, Pak, Masya Allah, berat, Pak, berat. Banyak nggak sepengalaman kita orang yang puasanya rajin tapi ngomongin orang juga rajin? Ada di sini orangnya. Di sini mah orang-orang soleh dan solehah semua. Saya mah lagi ngomongin orang di kampung saya, Pak. Di kampung saya banyak yang puasa, ngegosipnya jalan terus. Saya kesel, saya cek aja KTP-nya. Nggak taunya pindahan dari sini, Pak. Ya banyak yang begitu, Bu. Makanya, Bu, nih banyak-banyak istighfar. Ihtisaban mulut apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah itu apa? Istighfar. Dalam hati, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya lagi puasa. Kemarin habis dengerin tausiah nih, pikiran jaga. Makanya Allah, kita disuruh banyak-banyak mengalihkan supaya nggak mikirin negatif ke orang lain, supaya nggak banyak berkata negatif dari mulut kita. Itulah kenapa kita disuruh banyak tadarrus, disuruh banyak iktikaf, disuruh banyak kita bersedekah, supaya mengalihkan pikiran dan lisan kita ke arah yang positif. Saya cuma pesan nanti, Bu, Ramadan jangan sampai lupa kita rajin-rajin akrabkan hati dan diri dengan Al-Quran. Boleh nggak Ustadz baca Al-Quran dari handphone? Boleh, silahkan Ibu, silahkan, boleh. Oke, saya tanya ya, ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, jujur ya, jangan ada dusta antara kita. Yang ibu sering lihat-lihat, jujur, Al-Quran apa handphone? Bagus. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang ibu sering baca-baca Al-Quran apa handphone? Handphone.
Bapak-bapak saya tanya sekarang Pak, Bapak dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang sering Bapak pegang-pegang handphone apa istri Pak? Tuh, kalau kita mau jujur Pak, ini Ramadan, siapa orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah muliakan hidupnya. Mumpung Ramadan, kalau di bulan Ramadan semua dosa kita ingin dibakar, ihtisaban, evaluasi lisan kita, banyak-banyak baca Al-Quran. Kan gitu. Daripada bengong Pak bulan Ramadan, nggak bisa ngapa-ngapain, baca Quran, tadarus, tilawah dan lain sebagainya. Kemudian apa yang harus ihtisaban berikutnya setelah pikiran, lisan, perbuatan Ibu. Maksudnya apa Ustadz? Karena banyak akhlak dari anggota tubuh kita yang kita tidak sadar sebenarnya itu tidak beradab Pak. Contoh, Rasulullah ketika mau menunjuk sesuatu Pak, Rasul tidak pernah menunjuk dengan satu jari. Dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haikal pada halaman 125, itu kalau bahasa Arabnya lembar sebelah kanan tuh, Rasulullah itu ketika menunjuk pasti dengan 5 jarinya. Nah ini Pak, nanya, ada yang tanya, Bapak alamat sebelah mana? Oh sebelah sana Pak. Atau kalau orang Sunda jempol. Bu, badan nanya mau kemana? Oh masih jauh nggak ini? Oh masih caket atuh, deket Bu, sebelah sana. Deket-deket. Berapa kilo lagi? Ah paling 10 kilo. Saking sopannya 10 kilo dibilang deket Pak. Nih jempol, nih sopan nih Pak. Gini, itu kita kan enggak Pak, maaf, oh kalau ini belum keluar Pak, belum mantap. Yang mana orangnya? No, yang mana? Apalagi ibu-ibu Pak, kalau udah gedek sama lakinya, nunjuk bukan pakai telunjuk lagi Pak, pakai bibir. Suami pulang kerja nanya, Mama piring sebelah mana? Itu adab Bu, itu harus belajar tuh Bu. Contoh Rasulullah itu Pak, kalau bicara dengan orang lain tidak pernah kepalanya gini mah, pasti dia putar seluruh badannya. Itu bagian dari adab dan etika. Itulah wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang agung yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sunnah-sunnah Rasul banyak. Minum berapa kali tegukan? 3. Nah, bisa nggak tetap kita amalkan ketika buka puasa? Aduh, berat. Takjil, Ustadz takjil dulu yuk. Masya Allah, takjil aturan mah kurma 3 biji lah, takjil es campur 2 mangkok. Jadi kalau buka puasa itu Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ilmu buat buka puasa nanti ya. Ini saya contohin nih Bu nih. Bu, saya contohin ya. Buka puasa nih, azan di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Pas lagi aus Pak. Langsung selesai baca Alhamdulillahirabbil alamin. Minum, baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai baca, lakukan itu 3 kali. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang dijabarkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, maka orang itu akan terhindar dari niat jahat orang lain. Nah, cara minum itulah yang kita biasakan di setiap bulan Ramadan dan harusnya kebawa nanti selepas bulan Ramadan. Ini kan kita kalau lagi aus tahu sendiri Pak. Boro-boro 3 napas sekali tarik Pak. Yang segini gelas, serot habis. Sunnahnya nggak dapat. Kalau mau dapat sunnah makan banyak ya. Nah urusan makan nih, sebaik-baiknya makan, para ulama mengajarkan mereka sehabis sholat tarawih makan berat Pak. Makan berat.
Kita kan Masya Allah, takjil sih oke lah, air putih segelas, kurma 3. Habis maghrib Pak, soto ayam, bakso, hajar, sholat tarawih muap. Kenapa? Kekenyangan. Padahal sholat tarawih itu momentum kita untuk bermuhasabah tadi. Jadi harus dijaga nih Pak, hati-hati. Jadi kalau kita sama aja dengan yang lain yang tidak bisa menahan hawa nafsu, apa aja kita makan, terus apa fungsinya kita dengan Ramadan? Kan gitu. Kan fungsinya mengendalikan hawa nafsu. Tadi kita sudah bahas tentang imanan wahtisaban. Imanan artinya adalah taat. Imanan artinya adalah yakin. Selebihnya adalah ihtisaban. Berpuasa dengan khusyuk tapi sambil membenahi beberapa aspek kita Pak. Baik itu pikiran, lisan ataupun perbuatan. Karena di sini hadir Bapak Ibu, suami istri, saya coba masuk melihat Ramadan dari sisi kita sebagai imam di rumah tangga dan istri sebagai makmum. Kira-kira hikmah Ramadan apa saja yang bisa kita petik untuk tugas kita sebagai pemimpin rumah tangga? Yang pertama, Ramadan ini hikmahnya Pak, memberi kesempatan kepada kita untuk lebih banyak ibadah sama keluarga. Itu Pak. Saya selama bulan Ramadan mungkin lebih banyak di luar. Tapi kalau sudah pas bulan Ramadan, selama ada di rumah, wajib tuh untuk taraweh ke masjid, ikut semua istri, anak-anak saya. Beberapa malam saya wajibkan di rumah, karena supaya saya bisa menyampaikan beberapa hal kepada istri dan anak-anak saya. Ini momentum Pak. Kenapa? Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini sebagai imam dan itu fitrah Pak. Ramadan kita belajar untuk sabar menghadapi istri Pak. Itu momentum Pak. Supaya semakin paham bahwa fitrah kita memang sudah beda Pak. Laki perempuan beda. Perempuan emang udah setelan pabriknya seperti itu Pak. Dia nggak bisa dirubah, nggak bisa di custom Pak. Jadi perempuan ya seperti itu. Perempuan tidak diciptakan dari tulang tengkorak. Tulang tengkorak laki-laki, bukan. Karena Allah tidak mau perempuan nanti naik ke kepala laki-laki sehingga merasa lebih dari laki-laki. Contoh, ada perempuan lulusan S3 Pak, doktor. Maaf, suaminya hanya tukang parkir. Maaf, tidak bermaksud merendahkan siapapun. Istrinya doktor Bu, suaminya tukang parkir. Saya tanya, yang cium tangan istri apa suami? Istri. Ini berarti bahwa Islam itu jelas, tegas. Fitrahnya beda-beda. Laki-laki bagaimanapun dia imam, perempuan bagaimanapun ya sudah seperti itu Pak. Maka perempuan tidak diciptakan dari tulang tengkorak. Perempuan juga tidak diciptakan dari tulang kaki. Kenapa? Karena Allah tidak ridho ketika perempuan diinjak-injak seenak hati. Betul nggak Bu? Maka perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling atas begitu indah. Tulang rusuk yang paling atas sangat dekat dengan hati. Berarti perempuan sebenarnya satu. Dia cuma ingin dicintai, dimengerti, dimaklumi dengan hati. Betul Bu? Betul kan nih? Oke. Itulah kenapa diciptakan dari tulang rusuk Pak. Makanya dia serba salah kita ngadepin istri Pak. Dilurusin kagak bisa, dibengkokin patah. Makanya perempuan Allah ciptakan perasaannya lembut, hatinya halus. Itulah kenapa perempuan masuk dalam kategori makhluk halus Pak. Saking halusnya Pak. Makanya dalam bahasa Arab, kamu laki-laki anta, kamu perempuan
anti. Anta ketemu dengan fi'il amr kun jadi kunta. Anti ketemu dengan fi'il amr kun jadi kunti. Jadi dari bahasa Arabnya aja udah jelas kan gitu Bu ya. Jadi bulan Ramadan Pak, hikmah kita sebagai imam, kita memperbaiki diri Pak. Makanya sebelum bulan Ramadan kalau bisa Pak, hafalan-hafalan kita tuh di-upgrade Pak sebagai pemimpin rumah tangga. Jangan anaknya sudah hafal juz ke-30, kita Pak, boro-boro juz 30. Surat andalan, surat trikul. Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu aja. Anaknya sampai bisa nebak jadi makmum di belakang. Kata bapaknya waladhdallin, kata anaknya pasti kul lagi nih. Kan? Istrinya malu, dipanggil, "Ayah, sini ayah." "Kenapa, Mah?" "Upgrade dong. Jangan 3 kul itu terus. Ada kul yang lebih keren sedikit, kul ya ayyuhal kafirun." Diapalin sama suaminya. Oh, pas baca kul ya ayyuhal kafirun enggak nemu-nemu ujungnya, Bu. Wala antum abiduna ma'abud wala ana wala antum wala ana wala antum. Pusing dia, sadaqallahul azim. Dipanggil lagi sama istrinya, "Mama, sini." Tidak semua yang pendek itu kul, ada yang ujungnya inna. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Diapalin Pak. Oh mantep nih, ada surat baru buat ntar sholat maghrib modal. Biar jaga gengsi depan anak-anak kan. Oh waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, lupa Pak, sarung melorot. Inna, waduh, inna apa ya? Anaknya kesel di belakang, maju, innalillahi Pak. Jadi maksud saya nih Ramadan Pak, persiapan kita jadi imam, ya minimal anak di sekolah tahfiz. Kita jadi apa ya, penyemangat lah. Kalau anak bisa hafal, kenapa kita nggak hafal, kan gitu. Ini Pak, kesabaran dengan istri di bulan Ramadan diuji Pak. Masya Allah, kita kalau tidak ada bulan Ramadan, sepertinya kita nggak banyak belajar. Saya didatengin sama wartawan beberapa hari yang lalu. "Ustaz, sebentar lagi Ramadan. Ini banyak nanti orang yang tiba-tiba pakai hijab." Betul nggak Bu? Semua acara religi Pak. Itu acara agama di semua TV laku sponsornya. Apalagi sirop yang paling terkenal kalau bulan Ramadan, sirop apa Bu? Hafal bener nih. Marjan. Saya kemarin Pak ada acara nanti di sahur, insya Allah nanti saya di Metro TV itu Pak, setiap sahur. Ada acara keluarga bersama istri dan anak-anak saya setiap sahur. Namanya Asmaul Husna. Jadi bagaimana membumikan nilai-nilai Asmaul Husna dalam keseharian kita. Di kantor, di rumah, di keluarga, setiap pagi selama 30 hari itu di Metro TV. Itu sponsornya kemarin susu 7 kurma ya. Susu 7 kurma. Nah, saya mau bilang gini, bahwa Ramadan ini kesempatan. Ketika ditanya, "Ustaz, nanti itu banyak yang tiba-tiba pakai hijab, sponsor di mana-mana, berlomba-lomba." Saya bilang, nggak usah lihat jeleknya. Masih untung, alhamdulillah Allah ngasih kita Ramadan di mana orang pakai hijab dan kita nggak pernah tahu niatnya apa. Minimal mereka mau berhijab. Minimal semua produk ikut mensukseskan program agama. Minimal semua TV berbondong-bondong menyebarkan dakwah. Alhamdulillah masih ada Ramadan. Kebayang nggak kalau nggak ada Ramadan? Kalau istilah rem, ini nggak ada kampasnya Pak, bablas, dol. Tapi dengan ada Ramadan, kita ngerem walaupun cuma sebulan, nggak apa-apa, minimal ada, kan gitu. Maka saya sering bilang, Ramadan jadikan momen untuk kita bertaubat. Karena ada ayat yang berbunyi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bapak Ibu, sekarang lagi rame fenomena hijrah, betul ya?
Saya sering bilang hijrah itu artinya berpindah. Seperti Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah itu masuk ke wilayah dan level yang lebih baik. Ini baik, hijrah ke yang lebih baik. Ini lebih baik, hijrah yang terbaik. Tapi yang sering kita lupa, kalau ternyata di antara sekian banyak, bukan di antara, banyak anak tangga dalam hijrah, tapi ujung-ujungnya adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat. Saya mau sampaikan, punten, orang hijrah belum tentu bertobat. Karena tobat ini ultimate goal, tujuan utama. Tapi orang kalau sudah bertaubat, insya Allah dia berhijrah. Karena hakikat hijrah bukan pada pakaian dan penampilan, tapi hakikat hijrah itu pada pikiran, lisan, dan perbuatan. Itulah tadi ihtisaban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya setupnya dibalik, Pak. Tujuan kita mending bertaubat, Pak. Kalau kita melangkah menuju taubat, insya Allah pelan-pelan berhijrah. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau ada orang yang berhijrah, ya di TV-TV lah, punten ya. Ada yang sudah bercadar, tiba-tiba lepas. Banyak Bu ya? Banyak. Ada yang sudah berhijab, tiba-tiba lepas. Ntar berhijab lagi, ntar lepas lagi. Kok bisa? Tergantung suaminya siapa, Pak Ustaz. Kan gitu. Hijrah mah bukan urusan siapa suami, bukan. Hijrah itu tahapan-tahapan menuju taubat. Maksud saya, mending niatnya dari awal menuju taubatan nasuha, benahi diri. Insya Allah yang lainnya ikut berhijrah. Inilah momentum bulan Ramadan, kesempatan kita untuk mendekat kepada Allah dengan konsep taba yatubu taubatan. Ini sama artinya dengan roja'a yarji'u. Roja'a yarji'u itu artinya kembali, Pak, pulang. Kenapa kita bertobat? Karena memang pada akhirnya kita akan pulang dan kembali hanya kepada Allah. Berawal dari tanah, makan sumber dari tanah, suatu saat juga kembali ke tanah. Bapak Ibu, kita nih hidup dari azan ke azan, Pak. Lahir diazanin, betul ya? Akil balik, mumayyiz, beranjak dewasa, pubertas. Hidup kita cuma nunggu azan ke azan. Tadi azan asar, kita sholat, kita nungguin azan apa lagi? Maghrib. Selesai sholat maghrib kita nungguin azan apa? Isya. Jadi saya yang berdakwah seperti ini, Pak, Bapak yang dokter pergi ke rumah sakit, Bapak yang pejabat pergi ke kantor, pengusaha yang pergi ke kantornya, ke kafenya, itu mah cuma nungguin azan doang, Pak. Hidup kita tuh intinya cuma nungguin azan, yang lain mah cuma perintilan doang. Hakikatnya kita nungguin azan, Pak. Sambil nungguin azan, kita punya profesi. Jadi sayang kalau kita berprofesi tetapi justru tidak mengindahkan azan, kan gitu, Pak. Makanya subhanallah kalau berpikir seperti itu nikmat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup nunggu azan ke azan sampai suatu saat kita akan diazankan. Di mana? Di kuburan kita masing-masing. Bapak Ibu, Ustadz, kenapa saya dapat musibah nggak selesai-selesai? Karena memang apa? Hidup ini, Pak, sebenarnya Allah ngasih kesempatan hidup. Nah, sambil nungguin mati, kata Allah, kamu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu aku hidupkan dan kamu pasti akan aku matikan. Sambil nungguin mati, biar nggak iseng. Nih saya kasih jabatan, nih saya kasih harta, nih saya kasih rumah, nih kasih anak-anak, supaya nggak iseng.
Tapi nanti jangan lupa ya, pulangnya kepadaku lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita nggak pernah deket sama Allah, menjauh terus. Ketika menjauh sama Allah, sampai Allah yang kangen sama kita, Pak. Saking kangennya Allah sama kita, Allah ngundang kita. Kata Allah, kamu nggak pernah mendekat kepadaku sih, kamu nggak pernah bersedekah sih. Aku rindu denganmu wahai hambaku. Yuk aku undang kamu untuk datang kepadaku. Apa undangannya? Musibah. Apa undangannya? Ujian. Apa undangannya? Tragedi. Yang Allah berikan tidak pernah ada yang sama satu dengan yang lainnya. Ternyata Bapak Ibu, musibah itu adalah undangan dari Allah supaya kita mendekat kepada Allah. Saking Allah sudah rindu dengan kita. Jadi ternyata ada hadiah di balik musibah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Semoga sedikit yang kami sampaikan tapi bisa bermanfaat banyak untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Semoga bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, akan kita jalani juga dengan penuh kekhusyuan. Ingat, jangan hanya dengan iman dan ketaatan, tapi juga dengan ihtisaban. Benahi pikiran, benahi lisan, dan benahi perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.